Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Nurman Syaputeh dan Hilmi Sukman Nurmakarim akan mengkaji jurnal yang berjudulkan Penerapan Finite State Machine pada Battle Game yang berbasis Augmented Reality. Tujuannya video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah TBA, Teori Bahasa dan Automata. Kita mulai saja. Jadi dalam artikel ini dilakukan sebuah studi penelitian membuat game battle berbasis Android yang menggunakan teknologi augmented reality. Dan dalam game tersebut diterapkanlah Finite State Machine untuk pergerakan non-PC-nya, NPC-nya, non-playable karakternya. Nah, game sejenis ini yang udah dinyata itu ialah game yang bernama Master Battle, yang biasanya dapat sebagai hadiah ketika membeli sebuah produk makanan. Nah, namun pada game tersebut ditemukanlah masalah di mana si karakter yang dalam game tersebut tuh tidak memiliki kecerdasan untuk melakukan aksi pertarungan. Ada juga permasalahan lainnya, yaitu hasil scan marker menampilkan karakter yang tidak sesuai dengan markernya, dan pergerakan animasi pertarungannya pun terlalu cepat. Nah, mengatasi masalah-masalah tersebut merupakan tujuan dari studi penelitian ini. Dalam proses penelitian ini nanti akan dibuatlah game battle yang sejenis, yang tentunya dengan karakter dan konsep yang berbeda, namun dalam game ini diimplementasikanlah kecerdasan buatan agar animasi pertarungan menjadi lebih terkontrol. Sistem kecerdasan buatan yang akan diterapkan itu berupa Finite State Machine yang digunakan sebagai strategi untuk menentukan animasi aksinya. Nah, untuk kajian teorinya, game fighting adalah game yang berisikan pertarungan antara dua karakter di suatu tempat atau arena yang dengan tujuan untuk menghabiskan HP dari lawannya. Contoh game fighting yang populer yang biasa kita temui itu game Tekken dan game Street Fighter. Nah, dalam sebuah pengembangan game nih, dibutuhkanlah adanya AI agar game itu bisa menjadi lebih menarik. AI di dalam game dapat diterapkan pada NPC. NPC adalah karakter yang mampu berinteraksi dengan objek-objek di dalam game, namun tidak bisa dikendalikan oleh pemain. Nah, peranan AI dalam game fighting sangat berpengaruh pada bidang permainan antara manusia dengan mesin yang memiliki intelektual untuk berpikir. Sehingga komputer dapat bereaksi, lawannya itu nanti dapat bereaksi, si komputernya dapat bereaksi dan menjawab tindak-tindakan yang diberikan oleh si pemain. Nah, selanjutnya peran dari Finite State Machine ini berguna untuk menentukan berbagai macam respon NPC terhadap pemain dalam sebuah game berdasarkan interaksi yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena Finite State Machine dapat digunakan untuk gambaran awal, mendesain dan menentukan dan menemukan respon perilaku yang dilakukan terhadap perubahan kondisi. Nah, itu merupakan latar belakang dari studi penelitian ini. Jadi, solusi yang akan diambil dalam studi penelitian ini yaitu merancang dan membangun aplikasi battle game dengan menggunakan teknologi augmented reality yang berbasis Android dengan karakter dalam game tersebut adalah hantu 3D Urban Legend dengan marker kartu 2D hantu dan menerapkan Finite State Machine untuk pergerakan animasi karakter pada saat pertempuran. Nah, selanjutnya adalah metodologi yang digunakan dalam studi penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Luther. Dan dari sekian banyak pilihan metode pengembangan perangkat multimedia yang ada, metode Luther ini dirasa yang paling cocok ketika melakukan studi penelitian terhadap objek-objek yang berbasis augmented reality. Nah, untuk pengumpulan datanya, dia digunakanlah studi pustaka dan observasi. Studi pustaka ini nantinya akan di studi pustaka ini akan dikumpulkanlah informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan game yang akan dibuat melalui bacaan-bacaan literatur seperti jurnal, buku, artikel-artikel, dan lain-lain. Nah, untuk metode lainnya itu kan digunakan metode observasi. Nah, untuk mengetahui
cara bermain permainan battle game kartu dalam bentuk digital menggunakan teknologi augmented reality di masyarakat umum. Jadi biar kita mengetahui gitu, bisa ada gambaran gimana sih cara bermain battle game ini kalau misalkan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, selanjutnya ialah ya metode yang digunakan ini kan metode loader ya, yang merupakan metode perancangan multimedia development life cycle atau disingkat MDLC. Nah, metode loader ini tuh terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, konsep. Nah, pada tahap konsep ini akan ditentukanlah sasaran pengguna atau audiensnya dan tujuan dari aplikasi game tersebut dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Yang kedua adalah desain nih. Yang kedua adalah tahap desain. Nih, di sini dia akan dibuatlah spesifikasi mengenai arsitektur programnya. Jadi di sini akan dibuatkanlah model dari arsitektur programnya, lalu tampilannya, UI-nya, cara bekerjanya, gayanya, dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan gitu loh dalam untuk program tersebut, dalam pengembangan program tersebut. Dan yang ketiga adalah material collecting. Tahap material collecting. Tahap ini untuk mengumpulkan data apa saja yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi game tersebut. Maksudnya kalau misalnya yang tadi itu arsitekturnya, kalau desain tuh, yang ketiga ini dia bahan-bahan seperti gambar, gitu, icon-iconnya, dan animasinya. Dan yang keempat adalah assembly. Pada tahap ini dia dilakukan pembuatan semua objek atau bahan multimedia yang dibutuhkan. Jadi setelah dikumpulkan bahan-bahannya melalui material collecting, dia disatukan gitu, sehingga terbuatlah sebuah kesatuan objek. Yang kelima, dilakukanlah sebuah pentestingan. Setelah aplikasinya jadi, di dalam tahap pentestingan ini akan dicek, aplikasi tersebut akan dijalankan apakah terdapat ada sebuah bug, error, atau kesalahan dalam aplikasinya. Sehingga jika terdapat kesalahan, kita harus membenarkannya gitu sebelum didistribusikan, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya yaitu distribusikan. Nah, setelah kesalahan-kesalahan yang ada dalam aplikasinya sudah terselesaikan, teratasi, nah dilakukanlah pendistribusian sehingga masyarakat umum ini bisa mencoba aplikasi game tersebut. Si aplikasi ini akan didistribusikan jika si aplikasi ini sudah dianggap layak gitu untuk dimainkan, untuk digunakan. Nah, yang tahap terakhir dari metode loader ini ialah evaluasi. Evaluasi ini ya berisi penarikan kesimpulan dan ide pengembangan selanjutnya. Jadi si game ini bakal ada improvisasi apa aja gitu loh untuk kedepannya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasannya. Di sini kita bisa lihat untuk tahapan pertama itu kan konsep. Dia mendefinisikan konsep-konsepnya. Jadi di sini judul dari gamenya itu kita tahu bahwa judulnya itu adalah Augmented Reality Card Battle. Jadi game ini berbasis augmented reality yang memiliki genre card battle. Udah gitu audiensnya pun umum, durasinya tidak memiliki durasi, artinya tidak terbatas. Animasinya karakternya itu dia dalam bentuk 3D. Lalu audionya instrumen, image-nya dapat berupa gambar, icon, dan button, dan formatnya pun PNG dan JPG. Lalu teksnya terdapat tulisan cerita pada setiap karakter dan penunjuk gamenya. Begitu interaktivitasnya melalui tombol dan link, dan temannya ini genre fighting, game yang bergenre fighting yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, karakternya itu dia bertemakan urban legend di Indonesia seperti pocong. Begitu bukan hanya di Indonesia saja, namun urban legend luar negeri pun masuk, yaitu seperti Sadako, dia dari Jepang. Nah, deskripsi dari aplikasinya ini bisa dibaca di sini. Game ini itu menceritakan tentang pertempuran hantu di antara dua dimensi yang berbeda dimensi. Dimensi mereka saling terbuka karena seorang anak jenius bernama Sento melakukan eksperimen berhasil masuk ke dalamnya, lalu menangkap semua hantu tersebut dan menyegelnya ke dalam sebuah kartu. Kemudian para hantu tersebut harus bertarung agar bisa menjadi yang terkuat, dan rewardnya akan bisa menjelajahi antar dimensi tidak terbaku
di dalam satu dimensi saja dan menjadi raja di kedua dimensi tersebut. Nah, itu adalah konsep dari gamenya. Yang kedua adalah desain. Desain ini dibuat dalam bentuk storyboard ya. Storyboardnya seperti ini. Yang pertama opening tampilan. Jadi tampilan pertama ketika membuka aplikasinya adalah opening dan tampilan logo aplikasinya. Yang kedua loading bar. Yang ketiga menu utama yang berisi bertarung, cara bermain, tentang dan keluar. Udah gitu skin selanjutnya itu dia terdapat pertarungan battle game jika kamu memilih bertarung gitu. Udah gitu tampilan informasi tutorial, cara bermain gamenya sampai 9 gitu karena pertama-pertama tuh pengenalan terlebih dahulu cara bermainnya, dan yang ke-10 itu tampilan informasi aplikasinya. Misalnya aplikasinya ini mungkin menjelaskan menu-menu ini tuh untuk apa dan cara bermain tuh berisi apa dan tentang itu dan keluar itu untuk apa. Selanjutnya dari desain ini sequence diagramnya. Kalau untuk zoomnya sequence diagram dari bertarung adalah seperti ini. Jadi si penggunanya ini pertama mengakses aplikasinya, lalu si aplikasinya ini akan menampilkan menu utama setelah si pengguna ini melakukan interaksi mengakses. Lalu memilih menu bertarung, dan setelah memilih menu bertarung, si sistemnya ini akan mendeteksi marker. Jadi si penggunanya ini kan nanti dia iniin kartunya kan, ngamerain kartunya, udah gitu mendeteksi markernya. Udah gitu setelah mendeteksi marker di kartunya itu, jadi si penggunanya ini ngeluarin kartu apa nih, misalkan kartu Sadako. Jadi nanti sistemnya ini dia menampilkan objek Sadako yang dalam bentuk 3D. Lalu memilih karakter player dan enemy-nya, menentukan suite-nya, memilih karakter player dan enemy, lalu menentukan suite-nya, jadi ada kostum-kostumnya, dan selanjutnya menampilkan animasi bertarungnya. Jadi nanti di gamenya itu si Sadako misalkan nama Pocong bertarung gitu loh, saling mengolah saling mengolah darah atau hit point dari satu sama lain. Random suite. Nah, nanti ini ada interaksinya juga dengan NPC musuh. Jadi setelah penggunanya memilih suite, jadi si musuh juga dia suite-nya ini bakal random. Karena kalau misalnya pengguna milih, udah gitu si NPC musuh juga bisa menyerang kita tentunya. Di sini. Sequence diagram. Nah, dan ini adalah use case diagramnya. Pertama si user bisa mengakses menu yang di menu ini dia termasuk memilih suite, animasi bertarung, memilih karakter dan deteksi marker. Lalu lanjutannya jadi si user bisa mengakses menu, begitu dia dalam mengakses menu bisa memilih suite, lalu nanti ada memproses hasil suite. Pokoknya ini setidaknya sama kayak sequence diagram lah. Lalu ini adalah flowchart untuk menampilkan 3D-nya. Yang pertama mulai, nanti si marker, udah gitu pas markernya ini nanti dia nyala kameranya, dan melalui kameranya nanti di kartunya ini dia akan melalui kamera mendeteksi markernya. Jika si markernya terdeteksi, dia akan menampilkan objek 3D-nya dan pertarungan pun dimulai gitu. Gamenya pun dimulai. Selanjutnya adalah flowchart dari struktur ini bukan flowchart. Selanjutnya adalah struktur navigasinya. Ini tuh tampilan-tampilan dalam aplikasinya. Jadi yang pertama tuh adalah splash screen dulu, udah gitu loading, main menu, keluar, tentang, cara bermain. Ya seperti itunya saja lah. Seperti itunya saja. Selanjutnya adalah finite state machine, model finite state machine yang akan diimplementasikan ke dalam game ini. Jadi kan sudah dibahas sebelumnya, kalau misalnya game ini kan akan memanfaatkan finite state machine. Nah, finite state machine yang digunakan dalam game ini adalah sebagai berikut. Nih, kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Jadi terdapat 5 state, yaitu state diam, state aba-aba, maju, serang, dan mati. Jadi
state diamnya ini dia untuk karakternya ya. Jadi pengembang gunakan untuk menentukan aksi dari si objeknya itu, dari karakternya itu. Ya misalkan si pocong gitu loh. Jadi nanti finish state machine ini akan menentukan si karakter pocongnya ini bereaksi dan memutuskan tindakan berdasarkan state-nya atau event kejadian tertentu gitu. Jadi si pocong ini dia bakal beranimasi atau bereaksi berdasarkan input, dan inputnya itu tuh dia berhenti di state mana. Jadi misalkan dia ada di state diam, si pocongnya ini bakal animasinya diam, udah gitu kalau misalnya lagi di state aba-aba, udah gitu di input, dia bakal bisa berubah ke maju atau enggak keserang misalnya. Itulah pokoknya ini adalah model dari pokoknya ini adalah gambaran atau model dari FSM yang akan diimplementasikan dalam game ini. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya di section selanjutnya. Dan itu adalah akhir dari penjelasan bagian saya di penjelasan di kajian jurnal ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hilmi Sukmanur Makarim. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya Hilmi Sukmanur Makarim. Di sini saya akan melanjutkan kajian mengenai jurnal riset otomata yang memanfaatkan FSM ini kepada game ya. Menggunakan augmented reality. Ya, di sini isi ada material collecting. Nah, di tahap material collecting ini meliputi bahan-bahan atau tahapan di mana sebenarnya yang dipersiapkan untuk membuat sebuah aplikasi ini ya. Nah, adapun tahapannya meliputi nah, ada pertama marker 2D. Marker ini digunakan untuk objek penanda gitu ya, atau target yang berfungsi untuk mengidentifikasi objek yang akan ditampilkan. Nah, misalkan di sini kan contohnya dia ada kartu pocong ya, sama kartu Sadako nih. Dia di kartu pocong ini dia ceritanya kan battle game memiliki attack 80, sedangkan Sadako 70. Nah, tampilan markernya kita anggap saja misalkan penandanya tuh si ini nih, pocong di sini. Sedangkan Sadako seperti ini. Nah, ini warna merah, kalau ini warna biru dan ada tulisannya. Nah, kan si penandanya ini adalah ini. Jadi ketika si kamera dari aplikasi game ini dinyalakan, yang didetek tuh sebenarnya ini saja gitu. Semuanya tuh sebenarnya hanya desain saja. Sebenarnya yang nanti dibaca oleh si apa namanya marker itu ini. Nah, deteksi marker. Si deteksi marker itu dengan pengenalan polanya. Nah, polanya kan dia membaca polanya atau melacak titik-titik poin pada sudut suatu gambar. Oh, dia ternyata membacanya ini nih kalau yang di jurnal ini. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa kita tebak ya. Itu tergantung sistem yang dibuat oleh si pembuatnya. Terserah dia ingin yang dijadikan marker itu apa gitu. Ternyata gambar ini nih yang nih titik-titik ini. Selanjutnya objek 3D. Nah, di sini nih. Di sini adalah tahapan pembuatan objek 3D. Di sini dia membuat objek 3D-nya ini yang Sadako sama Pocong ini dia memakai aplikasi Blender nih. Nah, di Blender dan ini gambarnya ya. Kemudian kita langsung ke tahap D, assembly. Tahapan assembly ini meliputi penggabungan semua elemen. Nah, dari elemen multimedia menjadi satu kesatuan seperti teks, gambar, video ya gitu lah ya. Teks, gambar, video, audio, animasi semuanya disatu padukan untuk dijadikan aplikasi game ini. Nah, berupa aplikasi augmented reality yang dapat digunakan pada perangkat Android. Ini akan
ibaratnya dijadikan aplikasi yang bisa di-download misalkan di Play Store gitu kan, bentuknya APK. Nah, ini ada tampilan interface. Kita zoom dulu sebentar. Nah, dari gamenya. Nah, ini navigasinya, ada bertarung, cara bermain, tantang, keluar, pertama. Nah, di sini ada interface saat sudah memasuki battle gamenya ya. Terlihat di sini gamenya itu jadi dari ini misalkan ini player kita ini adalah enemy, bot dari yang karakternya sudah kita pilih gitu kan. Misalkan kita cuma punya kartu pocong sama Sadako, ya sudah, hanya bisa pakai ini saja. Terus pertarungnya ini menggunakan kertas gunting batu. Nah, lihat di sini Sadakonya menyerang, sedangkan si pocongnya ini diam. Di sini merupakan salah satu penerapan dari FSM ini ya, Advanced Machine. Nah, ini ada tutorial cara bermainnya ini. Arahkan kamera pada marker untuk melakukan marker gitu pada kartu. Oke. Selanjutnya ini menu tentang ya. Hanya informasi sebatas informasi dari pembuatan aplikasi ini. Versi berapa gitu. Di sini ada testing. Tahapan pengujian testing ini diantaranya melakukan pengujian FSM, pengujian alpha, dan pengujian beta. Jadi testing ini kita akan mengetes dari aplikasi yang sudah dibuat ini. Misalkan ini adalah pembuatan pertama, artinya kan prototype ya, jadi perlu dilakukan banyaknya uji coba gitu. Dan kita memerlukan banyak masukan atau feedback dari pengguna-pengguna yang semisalkan kita rilis aplikasi ini, kita kan apa sih namanya, membutuhkan yang namanya orang-orang yang sukarelawan untuk melakukan beta test seperti itu. Nah, di sini terlihat kan ada beta di nomor 3 ini. Kita mulai dari nomor 1 dulu, pengujian FSM. Nah, pengujian FSM ini adalah lanjutan dari masih berhubungan sama ini ya. Nah, gambar 6 ini hasil penerapan model FSM pada karakter. Ini terlihat kan homing ke Q0. Dan ada panah AX, dia dari Q0 ini ke Q4 ya. Habis Q0 ini ada ke Q1, Q1 ke Q3, ke Q0. Kemudian dari Q3 bisa ke Q1, habis itu Q1 bisa ke Q2 dan Q3. Nah, pengujian FSM pada state awal dimulai dari pemain adalah state homing. Nah, state homing, dari state homing ini ada satu aksi nih yang mempengaruhinya. Nah, terus menuju state diam. Setelah state diam, dilanjutkan berupa action akan menuju state aba-aba. Nah, setelah itu state aba-aba output berupa pemilihan switch pemain outputnya saat sistem selesai. State aba-aba ini akan ada dua kemungkinan action yang terjadi gitu. Jadi setelah misalkan switch, ibaratnya ya kalau kita analogikan, ada dua kemungkinan, akan kembali ke state diam, kemudian dilanjutkan ke state aba-aba sesuai kejadian gitu atau event di dalam animasinya. Kemudian action menuju state maju. Ini yang keduanya nih, state maju. State maju ini berupa serang. Jadi semisalkan kita tuh ketika switch kita kalah switch, maka kita akan diam gitu si karakter kita, sedangkan si bot musuh akan menyerang. Itu analogi pertama. Sedangkan analogi yang kedua, di sini kan state aba-aba kejadian event animasi. Nah, itu yang pertama. Maju. Nah, maju dilanjutkan berupa action menuju state serang. State serang akan dua kemungkinan. Nah, ini adalah analogi kedua. Jika kita menang switch ibaratnya ya. Jadi akan ada animasi serang gitu ke bot musuh. Akan ada kemungkinan kembali terus. Nah, akan ada kemungkinan ini apakah dia akan kembali ke aba-aba terus menjadi diam, atau dia akan kembali diam terus menuju mati. Jadi ibaratnya setelah menyerang itu kan ada bar HP, ada HP gitu kan, darahnya. Misalkan HP-nya itu 1000 kita dan HP musuh 1000. Nah, setelah yang namanya diserang, analoginya kita akan kekurangan HP.
maka di sini akan ada dua kemungkinan. Pertama, apakah kita tetap masih hidup karena kita masih memiliki HP gitu, atau kita akan mati karena kehabisan HP. Nah, sesuai dengan kata-kata di sini, jika HP dari karakter kurang dari 0 maka akan mati gitu. Tuh, sesuai pada gambar. Oke, di sini kedua ada alpha test. Pengujian alpha dilakukan oleh pengembang dengan metode black box testing. Metode ini digunakan untuk memeriksa fungsionalitas dari aplikasi game yang dibuat. Kesimpulan dari alpha test bahwa semua fungsi pada aplikasi berjalan baik. Oh, ini ada tabel pengujian alpha testnya ya. Kemudian detail pengujian hasil. Tombol navigasi ya seperti menu utama ya. Kemudian ada menu bertarung. Oh, ini detail pengujiannya, tombol navigasi perpindahan tiap scenes apakah bagus atau ada malah pindah kemana gitu kan. Pindah marker, menampilkan objek 3D hantu dalam negeri dan hantu luar negeri, menampilkan pilihan karakter, data hasil terima diterima, kemudian menu cara bermain, menampilkan informasi tutorial gitu, cara bermain gamenya, menu tentang, menampilkan informasi tentang aplikasi seperti dibuatnya kapan atau versi berapa gitu, menu keluar aplikasi, terus ada tombol back dan home. Dan pengujian ternyata di sini ada terjadi foreclose aplikasi game tanpa mengulang kembali mainan, hasil diterima juga. Hasil dari tabel di atas fungsional pada game buat sesuai dan dapat diterima. Nah, di sini dia memberikan informasi apabila terjadi foreclose, permainan dapat dilanjutkan kembali tanpa mengulang dari awal. Jadi, misal kita ketika bermain game kepencet tombol home. Nah, terus kita klik lagi aplikasi tersebut, apakah mengulang dari awal atau melanjutkan lagi gitu kan. Kalau mulai dari awal lagi sepertinya akan membuat user bete dan malas melanjutkan gamenya karena membutuhkan waktu juga ya. Di sini ada beta test. Nah, di sini beta testnya ternyata dia menggunakan metode survei berupa pengisian kuesioner kepada pengguna akhir. Tujuan dari beta test ini ya seperti yang diketik di sini untuk mendapatkan feedback atau kritik saran pengembangan aplikasi ini bagusnya ntar nanti gimana. Apakah para pencoba aplikasi ini mengharapkan sesuatu yang lebih seperti animasinya ingin lebih dinamis gitu, gerakannya ingin apa ya, realistis atau enggak dikasih efek-efek ya seperti itulah. Kemudian di sini ada rancangan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dengan pendekatan visuals. Di sini komponen-komponennya ada visible atau mudah dilihat, interesting atau menarik, simple atau sederhana, useful atau berguna, accurate atau tepat, legitimate atau benar, struktur atau terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya dari masing-masing poin tersebut. Visible ini terlihat maksudnya kayak apakah dilihatnya mudah dan tidak perlu seperti misalkan kontrasnya terlalu tajam atau enggak tingkat keterbacaannya tinggi, resolusi maksudnya seperti huruf atau warna gitu kan. Kalau huruf terlalu kecil juga tidak enak dibaca, tapi kalau terlalu besar pun tidak enak. Jadi ini visible terlihat. Interesting atau menarik, nah ini berkaitan dengan mungkin desain dan tampilan baik dan dilihat. Kemudian ada simple atau sederhana. Nah, jadi pesan yang ada di aplikasi tersebut ini gak bikin user yang menggunakannya tuh pusing gitu. Seperti ada pesan tersampaikan gitu. Misalkan menu tentang, begitu masuk menu tentang, set, dia langsung menampilkan informasi aplikasi tersebut versi berapa, udah. Tidak banyak kata-kata seperti ini tanggal berapa, bulan apa, pada kapan dibikinnya, tidak seperti itu. Tapi yang jelas pesannya tersampaikan kalau ini adalah versi sekian. Dan jika ingin mengetahui lebih, user bisa mencarinya ke Chrome atau ke developer gitu, mengontak developernya. Nah, itu untuk simple atau sederhana. Kemudian useful atau berguna. Nah, kegunaannya apa aplikasi tersebut? Ternyata di sini tujuan pembelajaran maupun hasil pelajaran diinginkan. Sesuai dengan kebutuhan audiens, aplikasi tadi juga bisa dikatakan memiliki
kelebihan ya, karena menggunakan augmented reality untuk pribadi masing-masing mungkin mendapatkan kebutuhan yang berbeda ya. Mungkin ada yang tujuannya hanya untuk bermain, atau ada tujuannya yang untuk ingin mengetahui hasilnya tuh seperti apa sih kalau misalkan game 2 dimensi diimplementasikan menjadi 3D gitu. Jadi kan berbasis augmented reality itu kan. Jadi yang asal kartu tapi bisa muncul di 3D dan ada akhirnya tepat sampai makna yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, penyampaian cermat, dijatuhkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi si pesannya itu tidak inilah ya, apa sih namanya tuh, tidak ambigu. Kemudian ada legitimate atau benar, isi pesan benar, disusun secara logis, mengikuti kaidah keilmuan dan masuk akal. Struktur urutannya dari step by step awal sampai akhir dapat dipahami. Di sini ada ujian beta test. Ini ada rumus dari persentase untuk kuesioner. Di sini dia mendapatkan sebesar 30 responden dan targetnya itu mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, rumusnya rumus Slovin ya. Nih, rumusnya ada I sama dengan P dibagi Q dikali 100% keterangannya. Nilai persentase Y. P banyaknya jawaban respon tiap soal, Q jumlah respon. Dan di sini ada pertanyaannya ya. Pertanyaan kuesioner. Di sini ada feasible, interesting, simple, useful, accurate. Kemudian di sini juga ada legitimate, structure dan structure untuk menentukan kategori. Tingkat validtas multimedia interaktif digunakan skala peringkat. Baik, di sini adalah hasil kuesioner visualnya ya. Ada baik, cukup, kurang. Nah, dapat dilihat. Kemudian nilai presentasi tertinggi dari jawaban dimasukkan ke dalam tabel hasil kuesioner di atas. Didapat total jumlah persentase 71% jawaban baik. Kali bagi banyaknya jumlah total pertanyaan pada kuesioner, itu penilaian berdasarkan kategori tingkat validasi multimedia interaktif yang menggunakan skala rating scale. Oke, ini tabel hasil makan rumus tadi ini. Dan ini jumlahnya 70%. Lanjut ke tabel selanjutnya, ada kategori tingkat validasi. Rating skala persennya, ini persentasenya. Jadi kalau 0 sampai 25 tidak baik, 06 sampai 50 kurang baik, 51 sampai 75 baik, 76 sampai 100 itu sangat baik. Lanjut ke distribution. Tahap distribution ini menghasilkan sebuah produk bernama Augmented Reality Card Battle Arc B Dimension dikemas dalam DVD box dalamnya. Ini tahap distribution ini kalau kita simpelkan gitu. Ini udah tahap seperti kita buka aplikasi Play Store, dia sudah ada di list itu gitu, simpelnya. Namun di sini dia mengatakan menjadi sebuah produk bernama Augmented Reality Card Battle Art yang dikemas dalam DVD box di dalamnya, dilengkapi dengan aplikasi game dalam DVD gitu kan. Sebenarnya dalam DVD ini kurang ngerti karena DVD kan kaset ya. Jadi kalau di HP kan nggak bisa. Mungkin ini ternyata ada aplikasi dan panduan aplikasi Nana Marker. Seharusnya kalau sebenarnya ini dirilis bisa dimasukkan di sininya di Global Story Play Store gitu untuk jurnal ini. Oke, lanjut kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nah, dihasilkan aplikasi game bergenre battle game yaitu produk yang bernama Arc B Dimension yang dapat berjalan di perangkat smartphone Android. Kemudian user dapat memberikan pengalaman baru dan berbeda bagi user dalam bermain game dengan menggunakan teknologi augmented reality dengan mengangkat urban legend dan objek hantu sebagai karakter utama dalam game dan proses pembuatan. Kemudian kedua ini ada State Machine berhasil diterapkan sebagai strategi action animation prediction atau prediksi animasi di si yang tadi itu pocong atau sadakonya atau simpelnya karakter gitu ya untuk menentukan gambaran kan
dan atau desain awal aksi pada animasi 3D yang akan dibuat. Dan ketiga, hasil deteksi marker 2D atau 2 dimensi dengan teknik marker based tracking ini berjalan dengan baik ya. Terus dia melacaknya itu dengan pola titik-titik poin, interest point, dan sudut-sudut corner pada suatu gambar. Kemudian dilakukan analisa tapi untuk mendapatkan pendeteksian sudut secara tepat. Ini ada beberapa referensinya. Ya. Mungkin sekian ya dari pengkajian penerapan Finished Machine pada game battle berbasis augmented reality. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.